warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Tita, NIM 2102222205, reguler A kelas 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang tajdid dan tajrid di Muhammadiyah dan bagaimana bentuk penerapannya dulu dan saat ini? Yang saya pahami tentang tajdid, di mana melakukan proses pembaruan dalam ajaran agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar menjadi umat Islam yang lebih baik lagi. Sedangkan tajrid di mana memurnikan hal-hal yang bersifat khusus saja dalam akidah dan ibadah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW serta tidak adanya pembaharuan. Pada masa awal setelah gerakan ini berdiri, para elit Muhammadiyah telah meletakkan dasar wawasan keagamaan yang liberal. Sesuai konteks saat itu, wawasan dasar keagamaan ini menjadi unsur penting formulasi ideologi gerakan yang memberikan landasan untuk mengkritisi tatanan kehidupan yang ingin dirubahnya, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, membenarkan kebijakan dan langkah praktis guna mencapai tujuan. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya nomor 4, tuliskan tujuan Muhammadiyah beserta landasan dalilnya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid pembaharuan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah as-Sahihah. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran yang diantaranya surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya nomor 6, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang memiliki ideologi, aturan, dan pedoman yang jelas. Sebutkan matan MKCHM yang Anda ketahui. Bagian 1, Muhammadiyah sebagai gerakan berasas Islam yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Islam yang diwahyukan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, baik Nabi Adam, Nuh, Ibrahim untuk duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah meliputi ajaran-ajaran Islam dalam berbagai bidang, yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Selanjutnya nomor 8, uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam memberdayakan perempuan dan bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Menurut pendapat saya, peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan di mana agar perempuan mendapatkan kepercayaan diri maupun mengatur diri dalam berbagai hal, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang dapat mendidik generasi penerus. Sedangkan pandangan Islam tentang kesetaraan gender di mana agar dapat asasi secara terhormat baik laki-laki maupun perempuan, di mana perempuan mempunyai hak yang sama untuk bebas dalam menentukan pilihannya sendiri. Bagian nomor 9 yaitu Muhammadiyah dalam menetapkan hukum senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada 3 metode ijtihad utama, bayani, burhani, dan irfani. Maksud dari ketiga metode ijtihad tersebut adalah yang pertama, metode bayani dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas tes-tes hukum
atau metode memahami terhadap suatu naskah atau motif di mana berhubungan dengan isi kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang kedua, metode Bayane juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal mana yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral, yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Sedangkan Burhani adalah metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Pada tahap tertentu, keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual bahkan hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Metode Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.